Bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tangada. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Dukcapil Bau-Bau terus gencarkan rekam cetak KTP elektronik bagi pemilih pemula jelang Pilkada serentak 2024. Masyarakat Kota Bau-Bau diimbau untuk berhati-hati dengan modus kejahatan pertanahan, diantaranya pemalsuan tanda tangan dan identitas. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 9 Oktober 2024 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, Dukcapil Bau-Bau terus gencarkan rekam cetak KTP elektronik bagi pemilih pemula jelang Pilkada serentak tahun 2024. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Kemarin kami sudah cross-check sisa 350 orang. Ya sudah sisa data per hari Jumat kemarin. Kita gencar setiap minggu kami lakukan perekaman terus. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bau-Bau terus gencar melakukan perekaman dan percetakan kartu tanda penduduk KTP elektronik bagi pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang akan berusia 17 tahun pada hari pemilihan 27 November 2024. Kadis Dukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari menyebutkan, berdasarkan data awal Dapodik yang mengacu pada data penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4, tercatat pemilih pemula di Kota Bau-Bau yang belum melakukan rekam cetak sebanyak 4.411 orang. Namun dengan gencarnya kegiatan jemput bola di sekolah-sekolah dan kelurahan, jumlah tersebut terus berkurang yang hingga akhir pekan pertama di bulan Oktober 2024 tersisa 350 orang lagi. Jadi untuk menjelang Pilkada di Kota Bau-Bau tanggal 27 November 2024, kami di Disdukcapil Kota Bau-Bau dalam hal untuk pemenuhan wajib KTP yang pemilih pemula, kami telah melakukan kegiatan jemput bola di seluruh sekolah di SMA se-Kota Bau-Bau, termasuk di 43 kelurahan. Kemarin kami sudah cross-check sisa 350 orang. Ya sudah sisa data per hari Jumat kemarin. Kita gencar setiap minggu kami lakukan perekaman terus. Arif Basari menjelaskan belum tercapainya perekaman di angka 100% dikarenakan sejumlah siswa yang sebelumnya masuk dalam data Dapodik ternyata saat ini sudah tidak lagi bersekolah di sekolah tersebut. Dengan kondisi ini, Disdukcapil Bau-Bau pun melakukan pemeriksaan silang di sekolahnya masing-masing. Sudah dikeluar, namun datanya masih di sekolah. Tapi kami melakukan cross-check data melalui para sekolah masing-masing dan diberikan keterangan jika siswa sudah tidak berada di tempat atau sudah dikeluarkan atau sudah tamat, maka kita lakukan cross-check nanti di seluruh kelurahan. Disdukcapil Bau-Bau pun akan terus melakukan jemput bola hingga semua pemilih pemula sudah melakukan perekaman. Bahkan layanan perekaman di kantor Dukcapil Bau-Bau akan tetap dibuka di hari pemilihan sampai dengan batas waktu pencoblosan berakhir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bau-Bau menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan kampanye pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 Selasa 8 Oktober 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bau-Bau, Muhammad Syahran mengatakan, di tahapan kampanye pilkada yang sementara berlangsung memerlukan partisipasi pengawasan dari semua pihak, tidak terkecuali lapisan masyarakat. Syahran menegaskan pelaksanaan kampanye pilkada memiliki batasan yang jelas, ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada hal yang dilarang, sehingga seluruh stakeholder dapat mengetahui batasan yang dimaksud. Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Bau-Bau, Almin menegaskan bahwa setiap kegiatan kampanye, masing-masing paslon atau LO wajib menyampaikan surat tanda terima pemberitahuan STTP atau izin kampanyenya ke Bawaslu Kota Bau-Bau secara berjenjang.
Sebab jika tidak ada tembusan STTP tersebut, Bawaslu dapat membubarkan kegiatan kampanye meskipun sudah sementara berlangsung. Ketua Bawaslu Bau-Bau, Sarmin mengatakan, semangat dari rapat koordinasi ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran di masa kampanye, mengingat kerja-kerja Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran ketimbang penindakan. Ia pun mengapresiasi pemerintah Kota Bau-Bau yang telah melakukan penandatanganan Fakta Integritas bagi seluruh ASN terkait netralitas ASN. Mendengar masyarakat Kota Bau-Bau diimbau untuk berhati-hati dengan modus kejahatan pertanahan, diantaranya pemalsuan tanda tangan dan identitas. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Dan ini yang menjadi perkara di pengadilan sekarang, sementara bergulir di pengadilan negeri, dan ada juga yang bergulir di pengadilan tata usaha negara. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau mengimbau warga berhati-hati dengan modus kejahatan pertanahan. Setidaknya ada 8 modus kejahatan pertanahan yang harus diketahui masyarakat. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengungkapkan 8 modus kejahatan pertanahan meliputi pemalsuan tanda tangan dan identitas, para pihak bukan yang hadir di notaris atau pejabat pembuat akta tanah PPAT, serta modus menunjukkan tanah yang bukan miliknya. Lebih lanjut, kata Asmanto, modus lainnya dengan menjual kembali tanah yang sudah perikatan jual beli, menjual tanah yang sudah disewakan, mensertifikatkan kembali tanah yang telah dijual, serta modus mensertifikatkan tanah kosong yang diterlantarkan pemiliknya dan tidak pernah membayar pajak. Diakui Asmanto, dari sejumlah modus tersebut, BPN Bau-Bau kerap digugat diantaranya karena diduga notaris PPAT tidak menghadirkan para pihak, adanya pemalsuan tanda tangan, serta tanah yang sudah dijual ke orang lain dijual kembali. Dan ini yang menjadi perkara di pengadilan sekarang, sementara bergulir di pengadilan negeri, dan ada juga yang bergulir di pengadilan tata usaha negara di Kendari tentang usul pembatalan sertifikat. Menurut Asmanto, untuk menghadapi modus kejahatan pertanahan tersebut perlu ada sinergi antar stakeholder terkait. Karena itu dirinya berharap seluruh pihak terkait mulai dari lurah, notaris PPAT, termasuk BPN agar dalam membuat dokumen pertanahan lebih teliti, punya itikat baik, serta jujur. Kalau di BPN, kata Asmanto, jika melakukan kerja-kerja tidak jujur maka akan mudah ketahuan, sebab bisa dipastikan dokumen tersebut akan berperkara di pengadilan. Kalau kami di pertanahan akan ketahuan jika sesuatu proses pemberian hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah, warisan itu kalau sesuatu yang tidak jujur pasti akan ketahuan, itu tanah-tanah yang nantinya akan berperkara di pengadilan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, Desa Pogalampa, Buton Selatan kini miliki bangunan Bantea atau tempat pertemuan warga bersumber dari program alokasi dana desa. Selengkapnya, Waude Nurliani melaporkan. Pemerintah Desa Pogalampa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan akhirnya meresmikan bangunan Bantea bertepatan dengan pelaksanaan Pilomeano WE. Bantea atau tempat pertemuan warga tersebut menjadi sarana penunjang tradisi Pilomeano WE atau pembersihan mata air Desa Pogalampa setiap bulan Oktober. Jaraknya 1 km dari pusat kampung Desa Pogalampa dan bisa ditempuh dengan roda 2 maupun roda 4. Konstruksi bangunan berbahan kayu jati ini memiliki luas 7 x 21,6 meter, mampu menampung ratusan orang warga. Pembangunan Bantea berjarak kurang dari 50 km dari kawasan sumber air Matamosobu yang menjadi lokus pelaksanaan tradisi tersebut. Kepala Desa Pogalampa Nabi mengatakan pembangunan Bantea menggunakan alokasi dana desa atau ADD senilai 194 juta lebih, peruntukannya fisik 185 juta, sementara operasional TPK senilai 8.700.000 rupiah. Untuk fungsi utama sudah tempatnya kumpul kegiatan tahunan itu. Okay. Kalaupun juga ke depan ada kegiatan-kegiatan lain silakan.
yang bisa yang berminat untuk melaksanakan kegiatan di sana. Lanjutlah Nabi, sementara waktu peruntukan Bantea ini untuk kegiatan ritual tahunan pembersihan air, namun tidak menutup kemungkinan akan digunakan untuk kegiatan yang melibatkan orang banyak sesuai dengan keputusan warga desa. Kata Nabi, jalan menuju Bantea akan diaspal untuk memudahkan akses masyarakat menuju lokasi, sebab saat musim hujan warga kesulitan masuk menuju lokasi karena jalan cukup licin, terlebih warga yang menggunakan kendaraan sangat berisiko masuk ke jurang. Selain Berita yang terakhir, PJ Sekda Bau-Bau Laode Aswat memastikan pelantikan 14 pejabat di Pemkot Bau-Bau pada Selasa pagi tidak ada kaitannya dengan politik pilkada. Kembali reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan saya juga tadi menyampaikan kepada bahwa pelantikan tidak ada urusan dengan politik ini, tidak ada pesan-pesanan, tidak akan digunakan untuk Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi melakukan mutasi dan rotasi terhadap 14 jabatan administrator dan pengawas lingkup Pemkot Bau-Bau. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Selasa pagi. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin oleh penjabat Sekda Kota Bau-Bau Laode Aswat yang mewakili penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi yang masih dinas luar kota. Laode Aswat menyebutkan pelantikan yang dilakukan semata-mata dalam rangka pengisian jabatan yang lowong yang bersifat urgen dan prioritas demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan roda organisasi. Dia pun menegaskan pelantikan kali ini tidak ada kaitannya dengan politik jelang pilkada tahun 2024. Pelantikan ini hari ini kan ini mengisi beberapa jabatan yang kosong dan beberapa mutasi. Jadi ini sekaligus menepis isu bahwa mutasi ada memberhentikan orang, tidak ada. Ini semata-mata kepentingan organisasi. Dan saya juga tadi menyampaikan kepada bahwa pelantikan tidak ada urusan dengan politik ini, tidak ada pesan-pesanan, tidak akan digunakan untuk PJ Wali Kota tegas, netralitas sudah tanda tangan, begitu tidak ada kepentingan. Adapun ke-14 pejabat administrator dan pengawas itu, masing-masing Dedi Rizal Aryatman Afi dilantik sebagai Kabak Umum Setda Kota Bau-Bau, Lia Amalia Mulisi dilantik sebagai Kabak Administrasi Pembangunan Setda Kota Bau-Bau, Muhammad Ami Chandra dilantik sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bau-Bau, Musrifi dilantik sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Lamadi dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Laode Adris Saputra Safri dilantik sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Edward Sanjaya dilantik sebagai Camat Betoambari, Suleman dilantik sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda. Suryanti Musidu dilantik sebagai Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nur Fatma Adrianti Syarifuddin menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Erman dilantik sebagai Kabid Persandian Diskom Info, serta Ismail Hasan dilantik sebagai Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian PBBPS dan BPHTB Bapenda. Selanjutnya, Yanas dilantik sebagai Kepala Subbagian Umum dan Keuangan BKPSDM, serta Rusmina Anci dilantik sebagai Lurah Walia Buku Kecamatan Bungi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dukcapil Bau-Bau terus gencarkan rekam cetak KTP elektronik bagi pemilih pemula jelang Pilkada serentak tahun 2024. Masyarakat Kota Bau-Bau diimbau untuk berhati-hati dengan modus kejahatan pertanahan, diantaranya pemalsuan tanda tangan dan identitas. Demikian Warta Kapten pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.